Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5520 dan 5521, Dongeng Donghua. Bab 5520. Tiga wanita besar dunia. Saat ini, Qin Chen menoleh untuk melihat Sisi. Di mata Sisi, jelas ada keraguan, kegelisahan, kebingungan. Karena dalam pikirannya, ayahnya selalu menjadi dewa iblis yang mendirikan dunia iblis di alam semesta awal, dan merupakan orang yang berpengaruh di zaman kuno di alam semesta awal. Dan sekarang, Kaisar Abadi benar-benar mengatakan bahwa ayahnya berasal dari dunia bawah. Ini tidak dapat menerimanya untuk saat ini. Mungkinkah permaisuri Ming Yue memiliki lebih dari satu pria? Pria dari dunia bawah hanyalah salah satu dari anak buahnya, dan ayah Sisi adalah dewa iblis dari alam semesta asli. Pada saat ini, Kaisar Simei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan lemah. Tampaknya normal bagi seorang wanita yang luar biasa untuk memiliki beberapa pria yang berbeda, apalagi seseorang seperti permaisuri Ming Yue. Kentut. Kali ini giliran Kaisar Mayat Hidup yang marah, melihat Kaisar Simei, dia ingin memakannya hidup-hidup dan berkata dengan marah, "Tuan, dia bukan orang seperti itu." Kaisar Simei tiba-tiba berhenti berbicara, karena dia merasa jika dia terus berbicara, Kaisar Abadi mungkin akan melawannya. Merasakan suasana hati Sisi yang bingung, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas tangannya. Sisi kembali sadar dan segera tersenyum. Wanita ini masih menjaga suasana hati Qin Chen dan tidak membiarkannya khawatir. Qin Chen memandang Kaisar Abadi dan berkata, "Kalau begitu, tahukah Anda siapa ayah Sisi?" Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu, saya sangat jarang melihatnya, hanya sekali saja. Saya hanya melihat mereka berdiri berpegangan tangan di langit dunia bawah, memandang dunia bawah yang luas, seolah-olah melihat semua makhluk hidup. Itu adalah semacam penglihatan yang dapat menampung segala sesuatu. Mata. Dan alasan kenapa aku bisa menerobos ke alam Kaisar Agung juga karena bimbingannya. Bimbingan lembutnya membuatku tiba-tiba tercerahkan dan memahami jalan keabadian yang sebenarnya. Sepertinya aku telah mencapainya dalam satu hari." Petik 2. Saat Kaisar Abadi berbicara, ekspresinya sudah tenggelam dalam emosi tahun itu. Meskipun dia telah berjalan di jalan Kaisar Agung untuk waktu yang lama, memikirkan kembali kejadian saat itu, miliknya jantungnya masih berdebar-debar, terkejut dan tergerak olehnya. Menyeret. Satu kata, menginstruksikan seorang Kaisar Agung. Qin Chen terkejut di dalam hatinya, orang kuat macam apa ini? Dia menoleh untuk melihat Kaisar Netherworld. Kaisar Netherworld juga memiliki ekspresi tidak percaya, dan dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Mustahil, tidak mungkin ada orang sekuat itu di dunia ini. Kaisar Netherworld tidak dapat mempercayainya. Dia adalah orang kuat di puncak Kaisar Agung, dan dia sangat menyadari kengerian yang diucapkan oleh Kaisar Abadi, bahkan dengan kekuatan dan kultivasinya, di masa kejayaannya. Akan membutuhkan banyak energi dan sumber daya untuk mengolah Kaisar Agung mengkonsumsi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Kalau tidak, Kaisar besar dunia bawah ini tidak akan melahirkan benda-benda ini hanya dalam ratusan juta tahun. Tampaknya ada banyak kaisar besar saat ini, tetapi di sungai luas dari zaman yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya jumlah mereka tidak sebanyak itu. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Sejauh yang saya tahu, hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini, dan itu adalah orang di belakang Anda, Tuan Chen." Tiba-tiba, Kaisar Netherworld menoleh dan menatap Qin Chen. Orang di belakang orang ini pasti bisa melakukannya.
Mungkinkah pria permaisuri Ming Yue ini sebenarnya adalah Chen Shao? Mata Kaisar Netherworld membelalak. Qin Chen sangat pintar. Ketika dia melihat ekspresi Kaisar Netherworld, dia langsung mengerti apa yang dia pikirkan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap diam. Sungguh hal yang berdarah. Jika Sisi ada hubungannya dengan dia, bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Garis keturunan adalah yang paling mustahil untuk dipalsukan. Alam semesta begitu luas, berapa banyak hal yang belum kita ketahui. Kaisar Netherworld terlihat kuat, tetapi siapa yang berani mengatakan bahwa dia bukanlah katak di dasar sumur? Setidaknya, Qin Chen sekarang berpikir untuk membunuh Kaisar Dewa. Jika dia tidak membobol Laut Mati, memperoleh warisan Kaisar Dewa Pembunuh balik, dan mengungkapkan wajah sebenarnya dari Laut Mati, bagi banyak orang kuat di dunia bawah. Siapa yang akan tahu bahwa pernah ada hal seperti itu? Seorang master sebagai Kaisar Dewa Pembunuh kontra di dunia bawah. Belum lagi orang-orang kuat pada umumnya di dunia bawah. Bahkan banyak kaisar besar yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu, bahkan 4 kaisar besar seperti Kaisar Netherworld hanya menangkap beberapa petunjuk dan membuat tebakan di sungai waktu yang panjang. Tidak mungkin mengetahui kebenaran hanya dengan menebak-nebak secara acak. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera melihat ke arah Kaisar Abadi dan Kaisar Dunia Bawah. Jika ayah Sisi berasal dari dunia bawah, lalu mengapa dia tidak memiliki aura dunia bawah di tubuhnya, tetapi sama dengan orang-orang di dunia bawah, bumi? Inilah yang paling membingungkan Qin Chen. Sisi, dia berasal dari dunia manusia. Ini karena tuannya tidak ingin nona muda terlahir sebagai makhluk dunia bawah dan hidup di dunia gelap ini. Ini juga salah satu alasan mengapa dia ingin membuka jalan menuju dunia bawah. Dia menginginkan yang muda wanita yang akan dilahirkan di dunia bawah dan merasakan kehangatan dunia bawah. Kaisar Abadi menjelaskan. Setelah tuannya mengandung wanita itu, dia telah berkeliaran di sekitar Laut Kosmik, menyerap kekuatan besar matahari di Laut Kosmik untuk melahirkan wanita itu. Dan menyegel asal-usul dunia bawah miliknya ke mencegah dia mencemari wanita itu. Inilah alasan mengapa wanita muda itu memiliki tubuh di dunia manusia setelah dia dilahirkan. Apakah ini baik-baik saja? Qin Chen mengerutkan kening. Kaisar Netherworld mengerutkan kening dan berkata, secara teoritis itu mungkin. Jika dia benar-benar dapat menyegel semua asal-usulnya, menjadi manusia fana, dan menyerap kekuatan dunia bawah, makhluk yang dia lahirkan mungkin memang memiliki tubuh dunia bawah. Tapi itu terlalu banyak usaha. Orang biasa tidak bisa melakukannya. Setelah Tuan melahirkan nona muda, dia kembali ke dunia bawah dan meninggalkan nona muda di alam semesta asli karena pada saat itu, dia sudah merasakan kelainan di dunia bawah. Invasi kekuatan jurang maut, dan kehadiran orang-orang kuat di dunia bawah. Berkolusi dengan jurang maut. Kata Kaisar Abadi. Siapa ini? Kaisar Netherworld mengerutkan kening. Saya tidak tahu. Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya, Tuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya khawatir dan menyuruhku untuk melindungi wanita muda itu. Dia sendiri yang akan menyelidiki kebenarannya dan memberitahuku jika terjadi sesuatu. Padanya, jangan pernah maju ke depan. Selama nona muda itu bisa selamat. Asalkan alam semesta di dunia tumbuh dengan sehat. Dia juga mengatakan bahwa invasi dunia bawah kita ke Laut Kosmik adalah sebuah kesalahan. Seseorang diam-diam menghasutnya. Dunia bawah kita adalah pisau yang menyebabkan kekacauan di 2 alam. Kaisar Abadi berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Chen dan yang lainnya terkejut. Gejolak di dunia bawah dan Laut Kosmik disebabkan oleh perang yang disebabkan oleh orang-orang kuat di dunia bawah yang mencoba mengintegrasikan aura dunia. Perang itu memiliki dampak yang sangat signifikan, tetapi permaisuri Ming Yue sebenarnya mengatakan bahwa seseorang diam-diam merencanakannya. Siapa ini? Qin Chen mengerutkan kening. Apakah mereka Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama?
Setidaknya untuk saat ini, kedua orang tersebut menjadi tersangka terbesar. Karena setelah pertempuran itu, Kaisar Netherworld jatuh, dan Permaisuri Netherworld juga menghilang secara misterius, keduanya adalah kepentingan pribadi. Sebuah konspirasi. Wajah Kaisar Netherworld sangat muram, dan dia tiba-tiba menjadi marah ketika memikirkan kejatuhannya di Laut Kosmik. Pada saat ini, Qin Chen memandang Kaisar Abadi, apalagi yang kamu tahu. Setelah Permaisuri Mingyue menghilang, tahukah kamu kemana dia pergi? Dan siapa yang berkomplot melawannya? Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah tuannya menghilang, saya mengikuti keinginannya dan tidak mencarinya. Saya hanya menjaga wilayah ini secara diam-diam. Pada saat itu, setelah pertempuran di dunia bawah mundur, dan terjadi kekacauan di mana-mana di dunia. Beberapa kaisar besar memanfaatkan kesempatan untuk bangkit dan merebut wilayah, banyak orang kuat bertempur dan banyak orang tumbang. Namun banyak juga orang kuat yang memanfaatkan kesempatan untuk bangkit. Untungnya Gunung Guiming sangat terpencil dan tidak banyak orang yang datang ke sini. Kadang-kadang ada orang yang mencoba menempati tempat ini, tapi diam-diam saya bunuh mereka. Pada akhirnya, setelah kekacauan yang lama, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Dunia Bawah Istana ke-10 pulih dari cedera mereka dan mengambil tindakan. Di bawah koordinasi mereka, Dunia Bawah mendapatkan kembali stabilitas, tetapi polanya telah banyak berubah dibandingkan dengan masa lalu. Qin Chen mendengarkan, tetapi dia tidak tertarik dengan pola tempat lain, jadi dia segera bertanya. Di mana Laut Kesengsaraan Abadi Permaisuri Mingyue? Pemiliknya adalah kepala dari 4 kaisar besar pada waktu itu. Dan dia meninggalkan banyak hal di Laut Kesengsaraan Abadi. Secara backhand, meskipun dia menghilang, tidak ada yang yakin bahwa dia pasti telah mati. Selain itu, karena perlindungan 5 gunung Hades dan 10 istana Hades, di sana tidak banyak kekacauan. Kaisar Abadi berkata, lautan bencana abadi hari ini dikendalikan oleh 3 gadis dunia bawah yang berada di bawah komando tuannya saat itu. Mereka adalah orang kepercayaan tuannya saat itu, dan mereka juga orang-orang yang dilatih oleh tuannya selama bertahun-tahun. Mereka adalah gadis dunia bawah Taiyin dan gadis dunia bawah matahari. Dan gelap. Gadis bintang dan Pluto. Setelah tuan mereka menghilang, mereka bertiga mencapai tingkat Kaisar Agung, sekarang mereka menjaga laut bencana abadi dan bertanggung jawab atas sebagian besar wilayah tuan mereka saat itu. 3 gadis dunia bawah tanah yang hebat. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, apakah Kaisar Ming dari 5 gunung dan Kaisar Yama dari Istana ke-10 tidak menyerang mereka? Permaisuri Mingyue menghilang, jika dalang di balik layar adalah Kaisar Ming dari 5 gunung dan Kaisar Yama dari Istana ke-10. Bagaimana mereka bisa tetap acuh tak acuh dan membiarkan bawahan Permaisuri Mingyue mendapatkan kembali kendali atas tempat ini? Tidak. Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya, setidaknya tidak di permukaan. Saya telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah pergi. Saya mematuhi perintah tuannya, jadi secara spesifik tidak jelas. Terlebih lagi, saya berada di bawah komando Master saat itu. Posisinya rata-rata, dan hubungan dengan mereka sebenarnya kurang begitu akrab. Memiliki masalah. Mata Qin Chen berbinar. Jelas ada yang salah dengan hal ini. Bahkan jika dalang di balik layar bukanlah Kaisar Ming dari 5 gunung dan Kaisar Yama dari Aula ke-10. Bagaimana mereka bisa tetap acuh tak acuh terhadap apa yang ditinggalkan Permaisuri Mingyue? Paling tidak, yang pasti dia sedang mengintip secara diam-diam, dan pasti ada beberapa hal yang tidak dia ketahui tentang hal itu. Entah ada yang salah dengan 3 ratu besar dunia bawah, atau Kaisar Dunia Bawah 5 gunung dan Kaisar Aula ke-10 Hades diam-diam menyelidiki keberadaan Ratu Dunia Bawah. Masih ada pertanyaan. Qin Chen memandang Kaisar Abadi, karena kamu menjaga bagian ini.
Mengapa kamu tidak menghentikan leluhur iblis Yuan ketika dia memimpin leluhur dunia bawah 10.000 tulang melalui tempat ini dan memasuki alam semesta asli belum lama ini? Leluhur dunia bawah 10.000 tulang tidak bisa tidak melihat ke arah Kaisar Abadi. Ya, menurut Kaisar Abadi, dia seharusnya sudah ditemukan olehnya sejak lama ketika dia dan leluhur iblis neraka pergi ke alam semesta asli. Meskipun saya menjaga bagian itu, saya tidak selalu memantau bagian itu. Jika ada gangguan tingkat Kaisar, saya pasti bisa merasakannya, tetapi tingkat budidaya semut dari nenek moyang iblis Yuan. Bab 5521. Korbankan dirimu sendiri. Kaisar Abadi tidak melanjutkan ketika dia mengatakan ini, tetapi semua orang langsung mengerti apa yang dia maksud. Budidaya terlalu lemah. Memang, dengan kekuatan asli leluhur iblis Abais, dia baru saja menembus transendensi tingkat pertama. Di mata seorang kaisar agung seperti Kaisar Abadi, dia memang tidak berbeda dengan semut. Namun, leluhur Wan Guming di samping menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Muda Chen, ini sama sekali tidak masuk akal. Meskipun kekuatan leluhur iblis Yuan rata-rata, dia membawaku melewati lorong bersamanya saat itu, dan begitu pula aku, di bawah komando Kaisar. Salah satu jenderal, bagaimana mungkin dia tidak punya akal sehat? Anda." Kaisar Abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik Wan Gumingzu, dengan ekspresi aneh di wajahnya dan mata yang sangat aneh. Rasanya seperti melihat seorang pria yang sebelumnya diabaikan tiba-tiba melompat ke depannya untuk menemukan kehadirannya. "Apa yang terlihat di matamu itu?" Leluhur dunia bawah tulang segudang memandangnya seperti ini bersama Kaisar Abadi, dan ekspresinya tiba-tiba berubah jelek. Bergantung pada apa arti mata orang ini. Ini, Kaisar Abadi melirik Qin Chen dan Sisi, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Yang mulia dapat mengikuti paman saya, dan kekuatan Anda secara alami luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan mengapa saya tidak merasakannya yang mulia pada saat itu mungkin karena kekuatan Anda jauh dari itu. Cuma agak jauh dari garis persepsiku. Kalau kamu melewati bagian itu sekarang, aku pasti bisa langsung merasakannya ya." Kaisar Abadi mengangguk dengan tegas, seolah membenarkan penilaiannya. Leluhur tulang segudang. Wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Meskipun Kaisar Zun mengatakannya dengan halus, maksudnya tetap sama, yaitu budidayanya terlalu lemah, sama seperti leluhur iblis Yuan, tidak akan menarik perhatiannya sama sekali. Oh sial. Malu. Leluhur Wan Guming sangat marah hingga lubangnya dipenuhi asap. Sangat menghina. Apakah Kaisar Agung itu hebat? Saat saya menerobos Kaisar Agung, saya juga akan memberitahu Anda siapa orang paling populer di sekitar Tuan Chen. Wan Gumingzu merasa paru-parunya akan meledak karena amarah. Oke, Qin Chen berkata dengan ringan kepada leluhur Wan Guming, dan kemudian menatap Kaisar Abadi lagi. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Meskipun kekuatan leluhur Yuan Mo dan leluhur Wan Guming tidak kuat, mereka cukup untuk mengancam Sisi, dan perintah yang diberikan kepadamu oleh Permaisuri Ming Yue adalah untuk melindungi Sisi. Jika ada yang begitu kuat orang-orang di dunia bawah, memasuki alam semesta awal, bagaimana bisa menjamin keselamatan Sisi?" Inilah yang paling membingungkan Qin Chen. Perintah Permaisuri Ming Yue adalah untuk melindungi Sisi, namun tindakan Kaisar Abadi tidak melindungi Sisi. Faktanya, nenek moyang Wan Guming dan Yuan Mo hampir menyebabkan kematian Sisi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan keadaan. Akal sehat. Kaisar Abadi berkata perlahan, "Paman, Tuan memberi saya dua tugas pada saat itu, satu adalah menjaga jalan, dan yang lainnya adalah melindungi keselamatan wanita muda." Melindungi keselamatan wanita muda bukanlah untuk mencegah wanita muda itu agar tidak terancam bahaya, tapi untuk melindungi wanita muda itu bahkan pada tahap awal. Setelah alam semesta jatuh, jiwanya tidak bisa tertarik ke dunia bawah dan memasuki sungai kematian untuk dilahirkan di dunia bawah, selama dia kembali ke alam semesta aslinya.
Dia secara alami akan bereinkarnasi di dunia matahari. Qin Chen terkejut, jiwa tidak memasuki dunia bawah setelah kematian. Bereinkarnasi di alam semesta asli. Pada saat ini, dia langsung memikirkan dunia bawah tempat Kaisar Abadi dan leluhur Yuan Mo bekerja sama. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Maksudmu dunia bawah itu?" "Tepat sekali." Kaisar Abadi mengangguk dan berkata, "Dulu, leluhur Yuan Mo dan aku 6 jalan reinkarnasi dunia bawah yang mereka ciptakan bersama-sama seolah-olah untuk memenuhi tujuan leluhur iblis neraka dalam menguasai alam semesta asli. Faktanya, itu untuk melindungi wanita muda itu. Tidak peduli bagaimana wanita itu jatuh di alam semesta asli, jiwanya akan bereinkarnasi di alam semesta asli dan tidak akan memasuki dunia bawah atau jatuh ke dalam reinkarnasi." Mendesis. Mendengar ini, semua orang kaget. "Tidak mungkin, dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa membangun dunia bawah reinkarnasi sekecil itu?" Kaisar Netherworld tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak. "Dunia bawah adalah penciptaan dan kelahiran langit dan bumi. Ini adalah hasil dari pergerakan alami surga. Jika kamu ingin menghindari gerakan reinkarnasi dunia bawah, itu tidak mungkin. Belum lagi kamu, bahkan aku, bahkan gadis di bulan. Kaisar tidak mungkin membangun kembali dunia reinkarnasi di alam semesta yang di luar dunia bawah." Petik 2. Kaisar Netherworld menegaskan. Metode macam apa yang digunakan untuk membangun kembali reinkarnasi 6 jalur kecil di laut kosmik di luar dunia bawah? Ini setara dengan menghadapi seluruh hukum dunia bawah. Bagaimana Kaisar Abadi melakukannya? Kaisar Abadi melirik Kaisar Netherworld, "Tentu saja saya tidak bisa melakukannya. Tuan dan orang-orangnya bekerja sama untuk mengaturnya. Dan saya ingat pernah berkata bahwa alam semesta awal setelah bagian ini sangat berbeda dari yang lain. Alam semesta awal perbedaan besar. Luar biasa, jadi kita bisa membangun dunia bawah baru, dan saya hanya mempertahankan operasinya untuk masternya. Lagi pula, aku harus mengandalkan istana Siming untuk melakukan ini." Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya. Yang itu. Kaisar Netherworld segera berhenti bicara. Apa yang bisa dia katakan kepada orang berkuasa di atas Kaisar Agung? Bahkan jika kamu mengatakannya dan ditiduri oleh seseorang, kamu tidak dapat membantahnya. Apakah Kaisar Agung benar-benar menakutkan? Kaisar Netherworld tidak bisa menahan perasaan panas di hatinya. Apakah Anda punya harapan untuk diri Anda sendiri? Dia melirik jiwa aslinya yang hancur, dan panas yang membara langsung padam seolah-olah dituangkan ke dalam baskom berisi air dingin. "Ini, aku pastinya tidak bisa melakukannya sendiri, tapi jika..." Tiba-tiba, seolah dia memikirkan sesuatu, Kaisar Netherworld tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke arah Qin Chen. Dan api di hatinya yang telah padam tiba-tiba mulai menyala lagi. "Dengan Chen Shao di sini, apalagi yang perlu Anda takuti?" Jadi begitu. Di samping, Qin Chen mengangguk. Pada titik ini, dia hampir memahami segalanya. Saat itu, Sisi adalah reinkarnasi dari putri Dewa Iblis Lian Xinluo. Jika Kaisar Abadi telah melindungi Sisi selama bertahun-tahun, maka wajar jika Sisi bereinkarnasi di dunia benua Tianwu. Dan dari apa yang kudengar, Kaisar Abadi tampaknya adalah menteri yang benar-benar setia. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera berkata, "Belum mati, Sisi harus pergi ke Laut Bencana Abadi sesegera mungkin dalam beberapa hari. Apa yang dapat Anda lakukan?" "Pergi ke Laut Bencana Abadi." Kaisar Abadi memandang Sisi dan matanya menjadi serius. Mungkinkah kekuatan jurang maut pada wanita muda itu? "Ya." Qin Chen mengangguk. Sisi terinfeksi dengan kekuatan jurang maut dan harus pergi ke Laut Bencana Abadi untuk menghilangkannya. Tapi sekarang Laut Bencana Abadi telah diblokir oleh Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Neraka 10 Istana, jadi saya datang ke sini hanya untuk melihat. Apakah ada yang bisa Anda lakukan? Jadi, rumor tentang Laut Mati.
Kaisar Abadi sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba melebar. Hal tentang laut mati persis seperti yang kami lakukan. Qin Chen tersenyum dan menjelaskan secara singkat apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Bergantung pada mata Kaisar Abadi tiba-tiba melebar. Beberapa rumor yang didengarnya ternyata benar adanya. Segera Kaisar Abadi mengerutkan kening, ini akan merepotkan. Sulit untuk memasuki laut bencana abadi sekarang, dan jika Anda membuat keributan seperti itu, tempat itu akan dikontrol dengan sangat ketat, dan saya dulu jarang bertemu sebelumnya. Pergi ke laut bencana abadi, jika ke sana gegabah pasti akan menimbulkan kecurigaan. Qin Chen mengerutkan kening. Namun, itu tidak sepenuhnya mustahil. Kaisar Abadi memandang Qin Chen dengan hati-hati, dengan tatapan aneh di matanya, jika kamu bersedia mengorbankan dirimu sendiri, aku punya cara. Korbankan dirimu sendiri. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya, tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.